pertama kali ditarikan pada abad ke-16 pada masa Sultan Pangeran Perumahan Mas, Sultan Melinting ya. Kalau tahunnya kita belum tahu persis ya, belum ketemu, tapi pada abad ke-16 saat itu Sultan Melinting ini mengadakan gawi adat atau upacara adat yang banyak mengundang para tamu, tetapi tidak ada hiburan. Nah, secara spontan Sultan ini mengajak putri-putri kerajaan gitu ya, atau putri sultan atau orang dalam lah, itu nari secara spontan nari. Kemudian pemusiknya juga, penabuhnya itu secara spontan juga dimainkan oleh salah satu tokoh adatnya dari Kepunimbangan suku Telaban atau disebut suku Telaban. Nah, saat itu musik, bunyi, nari ya belum terbentuk mungkin lah ya, secara spontan tas tari terjadi. Nah, itulah pertama kali tari melinting. Kemudian tari ini berkembang, yang kemudian kasih nama tari cetik kipas melinting. Pada berkembang terus, sudah merdeka, sudah pada abad 19 pada sekitar tahun 1930-an kalau nggak salah itu pernah ditampilkan lagi di Presidenan di Teluk Betung kalau nggak salah itu ya. Di Teluk Betung, kemudian berkembang dan perkembangannya kemudian itu pada tahun 1965 itu masuk ke istana ya, nari di sana pada acara kalau nggak salah Jakarta Fair, pembukaan atau peresmian Jakarta Fair kalau nggak salah pada tahun 1965. Nah, di situ timbul gaya baru. Awalnya kan gaya disebut tari melinting, belum ada nama ya, tari melinting aja. Nah, ketika tampil di Istora di Senayan, dirubah dan disebut gaya baru. Kenapa dirubah? Karena ini sudah konsumsi ya, masyarakat umum gitu kan, ini kurang ini kayaknya lebih cantik begini, adalah perubahan situ. Nah, disebutlah di situ timbul gaya baru, sehingga ada tari melinting gaya lama dan gaya melinting ini pertama ditarikan pada abad ke-16 pada zaman Kesultanan Pangeran Perumahan Mas. Nah, itulah secara tidak langsung terciptanya. Gitu. Bapak, yang ini ngomongin itu agak merinding gitu. Ya, jadi secara tidak langsung itulah penciptanya gitu kan. Karena pada zaman dia sultannya, kemudian mengadakan gawi adat, mengundang banyak tamu, tapi tidak ada hiburan, sehingga dia menyuruh dan ikut putri-putri keraton itu nari gitu, dengan mungkin gerakannya bagaimana tidak tahu yang visualnya bagaimana gitu. Segitu juga pemusiknya secara spontanitas dari suku Telaban itu tadi. Jadi kalau dikatakan siapa penciptanya, secara tidak langsung bisa kita katakan itu Perumahan Mas. Pertama kalinya. Soal bagaimana model gerakan, kemudian gaya dan itu, nah itu yang di buku budaya kita nggak kita temukan gitu, tidak ada itu. Mungkin itu sudah berkembang bagaimana gerakan dan lain sebagainya. Makanya itu sampai sekarang sebenarnya untuk hiburan
dulu ya, setiap begawi, setiap ada acara apa itu kan tidak ada hiburan ya. Inilah tari melinting inilah, atau tari-tarian adat di Melinting, Keratuan Melinting ini banyak tarian sebenarnya. Dan itu dulu, pada zaman dulu, setiap begawi atau acara pesta gitu, pernikahan atau apa namanya sunatan dan lain sebagainya, itu rentetan tari itu pasti ada. Tari bedana, tari piring, dikir mulai, termasuk tari cetik, tari melinting dan sebagainya, itu ada semua. Nah, karena tergerus perkembangan zaman ini, pelakunya sudah hampir tidak ada, sehingga yang tradisional yang hanya berkotak di dalam lingkungan adat, sehingga ada tari melinting gaya lama dan gaya baru. Nah, gitu. Kalau aslinya itu gaya tari melinting itu hanya ditarikan oleh 6 orang, 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang kemarin pernah kita bawa ke acara Care of Lampung di GSG. Itu yang model aslinya, tidak pakai baju, penarinya hanya 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Nah, kemudian gaya baru ini ya, dia dari gaya lama itu perubahannya sudah 4 laki 4 perempuan. Kemudian gaya baru ya sama, 4 laki 4 perempuan, sudah pasang-pasangan, menjadi tari pasangan. Nah, berkembang lagi karena konsumsi pasar lah ya, kita modif lagi, kita itukan lagi, percantik lagi langkahnya, sehingga timbul sekarang ini yang sering kita tampilkan tari melinting gaya pi, yang berbentuk pi yang pernah kamu orang bawa itu, yang difestivalkan terus. Nah itu, tapi tetap tari melinting, tari melinting. Cuman kalau tari aslinya 6 itu tadi, 2 laki-laki, 4 perempuan. Sudah kita konsep nama gerak segala macamnya gitu kan, nginyau bias, terus suruh sekapan, kemudian pengradu dan lain sebagainya. Nah, gerakan tari melinting ini dia mengadopsi dari flora dan fauna, artinya alam ya, tumbuh-tumbuhan, hewan. Makanya nama-nama gerakannya juga tidak terlepas dari itu gitu kan. Seperti misalnya kenui melayang, itu kan burung terbang, elang melayang, elang terbang gitu kan. Surung sekapan atau nginyau bias, itu kan memaknakan kalau nginyau bias itu setiap putri atau cewek Lampung itu dia harus, atau wanita itu harus bisa masak nginyau bias gitu kan. Atau surung sekapan, kehidupan masyarakat Lampung dulu itu kan jendelanya kan begini bukanya, nah buka begitu, pagi-pagi itu buka gitu. Nah itu punya makna semua gitu kan, semua gerakan-gerakan setiap hari itu. Nah, itulah perkembangannya sampai di saat sekarang. Ada permintaan tari melinting, tari adat melinting. Nah, berarti tari itu yang 6 itu tadi yang pernah kita tampilkan di Unila itu, 4 perempuan, 2 laki-laki, dan tidak pakai baju. Soal kostum yang lain ada gitu, baju yang nggak ada yang berubah, hanya pemaknaan aja. Nah, kalau secara tradisional ya, secara kultur dulu ya nggak, ya ini mapak randu, ini surung sekapan ya, nggak seperti itu bahasanya. Nyiduk, kalau
Saya lagi kecil dulu ke SD dulu kan nari juga kan, belajar nari juga. Itu nyiduk, surung sekapan tuh nyiduk. Kalau guru kita, pelatih kita dulu ngomongnya nyiduk katanya, ya surung sekapan itu. Nah pemaknaan ini sudah sekarang inilah gitu. Nah ini nih pernah saya bikin pemaknaannya itu waktu saya nyampein makalah tahun berapa ini ya, makalah pada acara pelatihan tari dan musik tradisional Melinting Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Timur, tanggal 10 sampai 15 September 2012. Nah ini makalah ya, inilah sebenarnya tari Melinting itu gitu, mempela lantai segala macam, gerak gitu kan, ragamnya itu sebenarnya ada 4 aja, baik laki-laki atau perempuan. Cuman ada ragam tambahan, jong sembah namanya kan, terus apa namanya, ngipas. Nah, itu. Kalau yang lain sama, seperti misalnya laki-laki ini ya, nama ragamnya mampang randu, kemudian ngipas gitu ya, atau babar kipas, terus surung sekapan, kemudian loncat kijang. 4 itu kan. Kalau dia wanita, nginyau bias, terus surung sekapan, kenui melayang, dan ini kaki kijang. Ini ada makna semua. Nah, contoh saya ambil satu misalnya, ragam kaki kijang, ini perempuan ya, yaitu sebuah gerakan tangan dengan posisi gerakan tangan nginyau bias, badan agak condong, dengan kaki melangkah jinjit ke depan secara bergantian kanan dan kiri. Gerakan ini melambangkan kehati-hatian serta ketelitian wanita dan harus bisa mengambil sikap yang tegas dengan tanpa menyakiti orang lain. Nah itu makna-maknanya ada semua. Iya, itu memang yang belum dituntut kan ketua sanggar kan, forum seni budaya Melinting itu kan, ketua sanggarnya. Jadi sebagai apa namanya, fondasi tari Melintingnya ya, kita dituntut untuk menguraikan ini. Makanya saya uraikan. sebagai salah satu pelopor mungkin kan. Iya, kita kenalkan, kita kita banyak bikin kegiatan. Sekarang ini kan sudah masuk jadi salah satu kalender wisata Lampung Timur gitu kan, dengan nama Festival Tari Melinting gitu kan, setiap tahun. Nah, terus banyak dari luar, baik itu dari Nusantara, kita sering masuk, sering diundang. Dari luar juga sering, kadang-kadang ada komunikasi, mereka minta data ya kita kasih. Nah, seperti tempo hari itu kan yang dari Australia itu kan setahun belajar tari Melinting, tapi dia spesifik ke musik. Dia banyak musiknya.
Untuk selanjutnya peserta nomor 11 Kecamatan Pasir Sakti. Peserta nomor 12 agar siap-siap Kecamatan Kampung Udi.